Warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri antusias melakukan pencoblosan di Pemilu dan Pilpres 2024. Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pencoblosan bagi WNI di luar negeri dilakukan lebih awal dari pencoblosan dalam negeri yang baru dijadwalkan 14 Februari 2024. Minggu 10 Februari 2024, ratusan WNI di Atlanta, Amerika Serikat mengantre untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilpres 2024. Sikat korupsi. Lanjutkan. Pemilihan di beberapa negara sudah dilakukan dan beritanya hari-hari ini menghiasi halaman media sosial kita. Dan yang menarik, beberapa kawan di luar negeri melakukan gerakan apa yang mereka namakan exit poll. Sebenarnya apa sih exit poll itu? Exit poll itu adalah sebuah metode untuk tahu pilihan seseorang sesudah orang itu keluar dari bilik TPS setelah mereka mencoblos. Jadi ketika ada orang keluar bilik TPS, terus ada komunitas yang bertanya, kamu pilih siapa? Yang mau jawab ya jawab, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tetapi di era media sosial sekarang ini, orang cenderung sudah tidak menyembunyikan siapa pilihannya lagi. Mereka lebih suka pamer siapa yang mereka pilih karena itu bentuk pernyataan sikap yang harus disuarakan. Dan berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan di beberapa negara, ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memilih Ganjar Mahfud. Dan hasilnya menarik. Kalau bisa saya katakan, hasil dari exit poll di luar negeri itu ternyata nggak seperti yang digambarkan di survei-survei di Indonesia bahwa Prabowo akan menang satu putaran. Tetapi justru Prabowo tidak lolos putaran kedua. Berdasarkan halaman melbournepemilu.com disebutkan di sana bahwa di Melbourne, Australia saja, total pemilih Ganjar Mahfud ada di urutan pertama sebesar lebih dari 56%. Sedangkan Anies nomor 2 dan Prabowo paling buncit. Sedangkan di Hong Kong, Ganjar Mahfud kembali menduduki peringkat pertama dengan hasil lebih dari 54% suara. Prabowo nomor 2 dan Anies nomor buncit. Di Eropa, selain di Inggris ya, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1, sedangkan Anies nomor 2, dan Prabowo lagi-lagi di nomor buncit. Dan di New York, kabar yang terbaru, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1 dengan perolehan 40%-an suara. Apakah hasil exit poll ini harus dipercayai? Ya terserah aja. Yang pasti hasil exit poll ini bukan perhitungan dari lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum. Dalam penghitungan suara ada beberapa metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat sendiri yang bernama exit poll. Ada juga penghitungan yang dilakukan oleh lembaga survei bernama quick count atau hitung cepat. Nah, nanti yang resmi akan dilakukan oleh KPU yang diberi nama real count. Tetapi dari hasil exit poll di beberapa negara yang dilakukan oleh kawan-kawan diaspora yang tinggal di sana, kita bisa mendapatkan gambaran utuh bagaimana Ganjar Mahfud diterima dengan baik sebagai pasangan calon yang disukai oleh mereka. Ganjar yang merakyat dan Mahfud MD yang tegak lurus terhadap konstitusi dianggap sosok yang paling mumpuni sebagai pengganti Jokowi. Sebagai catatan ya, para pemilih di luar negeri ini di tahun 2019 lalu adalah mereka juga yang memenangkan Jokowi di 94 negara. Jadi meski suara mereka nggak bisa dibilang sebagai ukuran resmi, tetapi kita setidaknya bisa melihat gambaran bagaimana kira-kira hasil pemilu nanti di Indonesia. Dan Ganjar Mahfud MD berpotensi jadi juara. Yang lucunya ini, KPU dan Bawaslu sibuk mengkonfirmasi tentang hasil exit poll di luar negeri yang diumumkan oleh kawan-kawan diaspora. Bahkan mengancam pidana. Padahal di tahun 2019 munculnya exit poll tidak jadi masalah.
Menurut KPU, rilis exit poll di luar negeri itu sangat bisa mempengaruhi hasil pemilu di dalam negeri. Ini lucu sih, kenapa KPU dan Bawaslu lebih sibuk mempermasalahkan exit poll yang berasal dari swadaya masyarakat, tapi tidak mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 02 sejak Mahkamah Konstitusi sampai terjadinya beberapa intimidasi. Yang jelas ada kabar kalau terjadi kepanikan di dalam istana bahwa exit poll itu adalah gambaran dukungan rakyat ke pasangan Ganjar Mahfud. Dan itu berpotensi menggagalkan langkah-langkah istana untuk memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Pilpres di 2024 ini memang pilpres terkotor, terjorok sepanjang pilpres pasca reformasi karena campur tangan terlalu dalam dari istana. Karena itulah masyarakat melawan dengan membangun jejaring gerakan karena sulit melawan penguasa tanpa masyarakat bersatu bersama melawannya. Gegap gempita hasil exit poll dari luar negeri yang dilakukan kawan-kawan diaspora adalah penumbuh semangat untuk melawan gerakan tirani yang penuh intimidasi dan represi dari aparat di dalam negeri. Dan ini yang tidak diperhitungkan oleh istana yang terlalu percaya diri bahwa dengan kekuatan mereka akan bisa mengkondisikan pilpres kali ini. Jokowi mungkin tidak berhitung bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara penguasa yang menduduki jabatan. Rakyat di Indonesia sudah terbiasa dengan tekanan rezim diktator di masa Orde Baru dan mereka beradaptasi dan melawan sesuai dengan zaman. Gelombang-gelombang kecil dari kaum diaspora, dari para mahasiswa, dari para guru besar, dari para universitas yang dianggap penguasa sebagai kerikil, setahap demi setahap membentuk karang besar, keras dan tajam untuk menghancurkan tembok-tembok tebal istana yang diisi orang-orang yang telinganya tuli dari suara rakyat dan matanya buta karena silaunya jabatan. Terus gerakan perlawanan rakyat, jangan pernah diam, jangan pernah berhenti. Ganjar dan Mahfud harus menang untuk bisa menyelamatkan negeri. Salam untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya angkat dulu cangkir kopinya dan saya besok akan memilih nomor 3. Salam metal. Gaspol.